Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan sapaan teduh pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan hadir untuk memberikan kepada kita pengertian dan juga hikmat kebijaksanaan. Untuk itu kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai Tuhan, banyak kegiatan, banyak rencana kami pada hari ini. Tapi sebelum itu semua Bapa, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, agar kiranya firman-Mu boleh menjadi penuntun, penolong dalam kami menjalani kehidupan ini. Untuk itu Bapa, berfirmanlah, sebab kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, adapun sapaan teduh kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan kepada kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tahukah kita bahwa air laut asin rasanya, tetapi ikan di laut tidak pernah menjadi asin rasanya? Mengapa bisa demikian? Karena ada sejenis sel di dalam insang ikan yang berfungsi untuk menyaring garam yang masuk ke dalam mulutnya dan memompa garam tersebut keluar dari tubuhnya. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bisa belajar dari ikan di laut. Ya, kalau dianalogikan dalam kehidupan kita manusia, yang mana kendati pun diutus di tengah-tengah dunia, berada di tengah-tengah dunia, tetapi tidak menjadi serupa dengan dunia. Demikianlah firman Tuhan kita yang menjadi sapaan teduh kita yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan janganlah serupa dengan dunia dalam ayat 2a. Yang dimaksudkan dunia oleh Rasul Paulus di sini adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi Rasul Paulus tidak hanya sebatas menunjuk tentang perbuatan-perbuatan jahat, tetapi secara menyeluruh Rasul Paulus mengatakan dunia itu adalah cara pola pikir, mindset, pemahaman kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tidak serupa dengan dunia ini dimaksudkan adalah bagaimana kehidupan kita tidak dipengaruhi dengan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ibarat ikan di laut, kita harus mampu menyaring, memompa keluar segala pengaruh-pengaruh dunia yang ingin menarik kita, yang ingin mempengaruhi kita. Dan kalau kita lanjutkan, firman Tuhan berkata, oleh karena itu engkau harus mengalami pembaharuan budi setiap saat. Yang mana dalam bahasa Yunani, berubah itu sama dengan kata metamorfosis. Biasanya kata metamorfosis ini sering sekali dipakai kepada perubahan yang terjadi dari ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Dari sesuatu yang begitu buruk, yang kelihatan menjijikkan, tapi bisa berubah menjadi suatu hal yang indah. Demikianlah diharapkan kehidupan anak-anak Tuhan. Yang mana sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita hidup di dalam kegelapan, menjadi manusia-manusia lama. Tapi ketika kita menerima anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam pembaharuan, menjadi manusia-manusia baru.
Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi sama, serupa dengan dunia ini, kita harus hidup dalam pembaharuan budi kita. Hidup di dalam anugerah Tuhan itu, berjalan dalam anugerah Tuhan itu, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu apa yang baik, apa yang benar. Dan tidak hanya sebatas tahu, tapi kita juga akan melakukannya dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita, selalu membangun relasi dengan Tuhan, berjalan dalam rel firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu akan menuntun kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari tetap hidup di dalam firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita, yang kita renungkan sepanjang hari-hari yang kita jalani. Demikian sapaan teduh kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajak kami, mengingatkan kami untuk tidak serupa dengan dunia ini. Karena dunia adalah tempat kami sementara. Dunia banyak menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk selalu berjalan dalam rel firman Tuhan, sehingga benar adanya kami dimampukan untuk tetap setia hidup seturut dengan firman Tuhan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami, seluruh anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cisala. Kami bersyukur buat pendeta kami, Neni Bruce Tepu, bersama dengan keluarga, juga para pertua diaken emeritus Nora Naras dan keluarga, juga seluruh pengurus-pengurus yang ada di tengah-tengah gerejamu, yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan gerejamu, guru-guru KKR, dan juga seluruh jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa, mari pakai mereka lebih luar biasa lagi, berkati mereka Tuhan dalam kehidupan yang mereka jalani, terkhususnya dalam pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja GBKP Cisala. Agar kiranya Tuhan, nama Tuhan tetap termulia, terpuji lewat apapun yang mereka lakukan. Jikalau pada saat ini Tuhan, ada dari saudara-saudara kami yang sedang mengalami beban berat karena masalah keluarga, ekonomi, sakit, penyakit, dan masalah-masalah yang lainnya, Tuhan ajari mereka, ingatkan mereka agar selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Dan kami percaya Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Dan jikalau Tuhan ada dari banyak jemaat-Mu yang hidup dalam kesukaan, kebahagiaan karena berkat-berkat yang melimpah, ajari mereka juga untuk selalu tetap rendah hati dan ingat selalu mengucap syukur, dan mereka pakaikan kehidupannya tetap jadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, terus kiranya berkat-Mu melimpah atas seluruh anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cisala. Dan Bapa, kami akan memulai hari ini, banyak hal yang sudah kami rencanakan dan yang juga ingin kami lakukan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya apapun yang kami lakukan, kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami akan salah dosa kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.